Selamat datang dan selamat malam. Kembali lagi saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia, akan membawakan sebuah cerita horor buat kalian semua. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Kisah kita saya ambil dari akun Zero Point dengan judul Nana Bobo. Selamat mendengarkan. Sosok Sarah menoleh. Nana berteriak ketakutan kala rupa ibunya itu memutar kepalanya 180 derajat seperti patah, lalu menggeleng-gelengkan kepalanya dengan mulut menganga lebar. Sontak Nana berjongkok, kedua matanya menutup telinga dan matanya terpejam. Nana ketakutan setengah mati. Jantungnya berderu cepat. Tak lama terdengar suara langkah mendekat. Non Nana kenapa? Ini Mbok. Bersyukur Ningsih dengan sigap menghampiri ketika mendengar suara jeritan Nana. Dipeluknya erat gadis mungil di hadapannya, mencoba menenangkan tubuhnya yang masih gemetar. Nana menangis ketakutan, menceritakan apa yang dilihatnya kepada Bu Ningsih. Dia mengatakan bahwa dia melihat sosok ibunya dengan rupa menyeramkan. Non Nana tadi cuma ngelindur, mimpi buruk sambil jalan. Yuk, kalau nggak percaya Mbok antar ke kamar ibu. Sejujurnya, perasaan getir juga merajam Ningsih malam itu. Karena sebenarnya dia mendengar suara yang sama seperti yang Nana dengar. Namun Ningsih tak ingin membuat anak majikannya ini ketakutan. Begitu tiba di kamar Sarah, terlihat Sarah sedang tertidur di ranjangnya. Kenapa Mbok? Sarah terbangun, lalu segera memeluk anaknya yang nampak syok. Malam itu, Nana yang ketakutan tidak berani untuk tidur sendiri. Akhirnya dia tidur bersama Sarah malam itu. Tapi ada yang aneh, ketika tubuh Sarah basah oleh keringat, padahal suhu di ruangan sudah sangat dingin. Ketika alam bawah sadar hendak membawa Nana ke titik lelapnya, Sarah bersenandung. Lagunya itu mungkin kalian sudah akrab, itu lagu Nina Bobo. Cuma liriknya berbeda. Saya akan bacakan liriknya ya. Nana Bobo, oh Nana Bobo, kalau tidak bobo, nanti ibu mati. Nana masih dapat mendengar dengan jelas senandung lagu yang kini dilantunkan dengan lirik lengkap. Namun Nana tidak memiliki keberanian untuk membuka mata. Pagi hari, Sarah mengeluh badannya pegal-pegal dan minta dicarikan tukang urut ke Ningsih. Bersama dengan itu, tak lama berselang, Yono datang bersama orang pintar alias dukun yang sebelumnya memang dipinta datang oleh Sarah ketika dirinya mulai merasa ada yang tidak beres. Entah mengapa orang pintar itu tercengang melihat Sarah. Mereka berbicara di pekarangan depan rumah. Sang penulis tidak mendapatkan informasi apa yang dibicarakan karena Nana, narasumber kala itu tetap berada di dalam rumah bersama Bu Ningsih. Tapi yang pasti pembicaraan itu memantik emosi Sarah, kemudian mengusir sang dukun yang mana merupakan kerabat dekat Yono juga. Buktikan omongan saya. Petaka menghampiri ibu dan rumah ini. Semoga kalian selamat. Itu ucapan terakhir sang dukun sebelum akhirnya pergi meninggalkan rumah tersebut. Setelah itu, Sarah nampak frustrasi. Emosinya meledak-ledak. Sedangkan Yono menjadi gusar, kemudian pergi tanpa pamit. Hari-hari berikutnya, teror semakin menjadi. Ningsih melihat sosok mirip Bu Sarah bergelantungan di pohon dengan posisi kepala di bawah dan kaki di atas. Lantunan lagu Nana Bobo dengan bait yang diubah mengerikan itu selalu Nana dengar setiap malam
yang membuat dirinya tak berani membuka mata. Kesehatan Sarah pun menurun. Dia terus batuk-batuk dan mengeluh sakit kepala, juga badannya yang terasa pegal-pegal kian harinya. Tatapan Ningsih kepada majikannya pun mulai berbeda. Ningsih nampak menjaga jarak dengan Sarah. Suatu malam, Sarah memergoki seorang laki-laki berpakaian mirip maling serba tertutup sedang mengelilingi rumahnya, menaburi sesuatu yang diketahui adalah tanah lembab. Namun sayang, sosok itu melarikan diri dengan sangat cepat, seolah hafal betul dengan semua letak rumah ini. Kemudian hari berikutnya, peristiwa yang mengerikan terjadi lagi. Langit semakin gelap dengan bulan yang tertutup awan. Begitupun dengan sebagian besar lampu-lampu rumah sudah diredupkan. Kesunyian malam dipecahkan oleh suara gamelan dan ketukan-ketukan gendang terdengar sampai ke telinga Ningsih. Ningsih yang penasaran mengikuti arah sumber suara tersebut. Dia berupaya mempertahankan kendali beraninya. Suara gamelan dan pengiring tradisional lainnya terdengar semakin nyaring. Ningsih terus mendekat lalu mengintip ke arah ruang tengah dari sudut dapur yang dekat dengan kamarnya. Betapa terkejutnya Ningsih melihat sosok Ibu Sarah mengenakan pakaian adat tradisional dan menari meliuk-liuk sembari menembang lagu Jawa. Wajah Sarah hancur, matanya bolong. Dia menari dengan lihai mengibaskan selendang merahnya. Perlahan sosok itu mendekati Ningsih, sembari tetap menari dengan mulut menjeringai. Ingin rasanya Ningsih berlari 1000 langkah, namun untuk mengangkat satu kaki saja Ningsih tak ada daya. Tubuhnya gemetar mematung. Lidahnya mendadak keluh untuk berteriak. Dirinya hanya bisa menutup mata dengan pasrah, sembari merapalkan ayat-ayat doa yang sedari tadi hanya memutar-mutar di ayat yang sama tanpa pernah selesai. Kemudian terdengar suara gerbang tergeser dari arah luar. Ningsih memberanikan diri membuka mata. Begitu tak ada lagi suara gamelan dan iringannya terdengar. Sosok mengerikan itu sudah lenyap dari pandangan Ningsih. Dia tidak mampu lagi menahan keseimbangan tubuhnya hingga roboh ke lantai. Pintu belakang terbuka. Ternyata itu adalah Yono, si tukang kebun yang sudah 2 hari tak pulang. Melihat Ningsih terkulai, Yono segera membantunya berdiri kemudian memberinya segelas air agar lebih tenang. Ningsih menceritakan apa yang baru saja terjadi padanya, mengenai sosok penari berwajah hancur dan bermata bolong mirip rupa majikannya. Sontak ada yang berbeda dari raut wajah Tono. Santet tali gaib. Sepertinya Yono habis mendapatkan informasi mengenai apa yang terjadi di rumah ini dari dukun yang tempo hari diusir oleh Sarah. Kita harus membunuhnya sebelum kita yang dibunuh, tegas Yono, kemudian mengeluarkan parang yang menggantung di ikat pinggangnya. Yono langsung beranjak bangun dan berjalan cepat ke lantai atas menuju kamar Sarah. Tentu langkah Yono tak mampu dikejar oleh Ningsih yang berupaya mengejar dengan langkah yang masih gemetar. Ningsih berteriak berupaya menghentikan Yono, namun tetap diabaikan. "Yono, kamu mau apa? Jangan! Berhenti, Yono!" Setibanya di lantai atas, Yono sudah tak lagi terkejar. Naluri Ningsih justru menuntunnya untuk lebih dulu ke kamar Nana yang letaknya lebih dekat untuk mengamankan Nana. Terdengar suara pintu tertutup keras dari kamar Bu Sarah. Ningsih panik, dia benar-benar tidak tahu apa yang harus diperbuat selain menggendong Nana yang sedang tertidur, lalu dibawa bersamanya untuk memastikan Nana aman, meskipun tak ada yang menjamin keselamatan siapapun malam itu. Samar-samar terdengar suara jeritan Bu Sarah dan barang-barang pecah belah hingga kemudian suara Sarah kembali terdengar menjerit keras. Sontak Ningsih secepatnya bergegas menuju kamar Sarah sembari mendekap Nana.
Betapa terkejutnya Ningsih, dan matanya terbelalak begitu melihat malah Yono lah yang justru tewas akibat parang yang dia genggam sendiri. Berniat membunuh Sarah, entah apa yang terjadi, malah berbalik Yono menebas kepalanya sendiri. Setelah Rika, Yono menjadi korban kedua yang meninggal secara tak wajar. Setelah hari pemakaman Yono, semua orang tampak frustrasi, tak terkecuali Sarah yang tampak lingkaran hitam panda di kedua bola matanya. Sarah sungguh menduga-duga apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya dan keluarganya, atau bahkan rumahnya. "Ibu, maaf sebelumnya. Kalau boleh saya tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu sama Yono, Bu?" tanya Ningsih memberanikan diri kepada majikannya yang tengah melamun seorang diri di ruang tengah. Sejujurnya kalau itu Sarah juga sedang melamunkannya mengenai apa yang terjadi malam itu, yang mana menurutnya di luar nalar dan terjadi begitu saja. Sarah menarik nafas berat. Dia memiringkan sedikit tubuhnya untuk menghadap Ningsih. "Ning, kamu tuh percaya santet itu ada atau enggak?" Sarah memulai ceritanya. Mata Sarah menerawang jauh mengingat kejadian mengerikan malam itu, yang sampai sekarang masih tidak bisa diterima oleh akal pikirannya. Kala itu di tengah lelapnya, Sarah terkejut ketika pintu kamarnya didobrak oleh Yono. Yono mengacungkan sebilah parang yang ia genggam. Tatapannya tajam, penuh emosi. Dia tampak seperti orang yang memiliki 1000 dendam dengan Sarah. Perlahan Yono berjalan mendekati Sarah dengan rahang yang mengeras. "Yono, kamu mau ngapain, Yono?" Sarah mulai ketakutan. "Seharusnya saya yang nanya, ngapain kamu ada di sini? Kamu itu siapa?" bentak Yono. "Yono, jangan gila, Yono." Posisi Sarah semakin mundur hingga mentok kedipan ranjangnya. Dia mulai merasa panik dan takut hal buruk akan diperbuat Yono terhadap dirinya. Sebilah parang itu dia ayunkan ke atas, kemudian diarahkan ke kepala Sarah. Beruntung, Sarah masih mampu menghindar. Yono terus mengejar Sarah, berusaha menancapkan barang yang digenggamnya ke kepala Sarah. Mata Yono memerah. Dia seperti orang yang lepas kendali. Sarah berusaha menghindari Yono hingga barang pecah belah dan benda-benda di sekitarnya berjatuhan. "Santet tali gaib. Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu mengusir teman saya karena kamu takut kan?" Sarah semakin tak mengerti apa yang diucapkan oleh Yono. Dia hanya teringat oleh sosok dukun yang memang dia usir beberapa hari lalu. Itu pun karena dia merasa dukun itu terlalu mengada-ada. Apa yang disampaikan oleh dukun itu sama sekali tidak dapat diterima oleh akalnya. Hingga posisi Sarah tersudut, dia tidak lagi memiliki ruang untuk menghindar. Tubuhnya gemetar ketakutan hingga roboh ke lantai. Berikutnya yang bisa Sarah lakukan hanyalah pasrah. Tapi setelah itu, dia merasakan kepalanya berat. Pandangannya berbayang lalu kemudian gelap. Beberapa saat, Sarah kehilangan kesadaran. Ketika dia bangun, matanya terbelalak begitu melihat Yono kepalanya sudah tertebas oleh sebilah parang yang dia genggam sendiri. "Aku benar-benar gak ngerti deh, Ning. Ada apa ini sebenarnya?" Sarah menutup ceritanya dengan sebuah pertanyaan kepada Ningsih. "Yono juga ngomong sama aku, Bu, sebelum dia naik ke kamar itu. Dia membicarakan soal santet tali gaib. Katanya dia mau bunuh ibu sebelum ibu yang bunuh kita," jawab Ningsih dengan nada berhati-hati agar tak membuat majikannya tersinggung. "Oh iya, Bu, soal santet, aku percaya santet itu nyata. Di kampung, keluargaku juga pernah ada yang menjadi korban teluh. Kalau Ningsih boleh kasih saran, sebaiknya kita harus segera mencari pertolongan," tutup Ningsih kemudian berpamitan ke dapur. Ucapan Ningsih membuat Sarah tenggelam di dalam pikirannya sendiri, sampai lupa ada gadis kecil yang tengah merasakan hal serupa sedang duduk terdiam di sampingnya.
Di balik diamnya, ingatan Nana merekam semua kejadian mengerikan yang menimpa keluarganya saat itu. Dan kematian Yono masih belum menjadi akhir dari teror yang semakin menjadi-jadi. Beberapa hari berselang, Yahya datang mengunjungi rumah bersama Mayang dengan tujuan menjemput Nana. "Kamu boleh ambil suami saya, ambil. Tapi jangan harap kamu bisa mengambil anak saya juga." Sarah benar-benar marah tak terkendali hingga jarinya menunjuk tajam ke arah Mayang. Mayang hanya tersenyum sinis menanggapinya. Tetapi Yahya justru yang nampak begitu marah kepada Sarah yang dianggapnya tak memiliki sopan santun. Terlihat jelas Yahya lebih membela selingkuhannya dibanding istrinya sendiri. Tangis Nana pecah di antara nada tinggi yang dilontarkan oleh Sarah dan Yahya. Dia merunduk berjongkok sembari menutup kedua telinganya, kemudian menjerit keras. Cerita Nana menghentikan perdebatan sengit mereka. Sarah sontak langsung memeluk erat Nana untuk menenangkannya. Yahya mengalah. Dia pun sudah berusaha membujuk Nana untuk ikut dengannya. Namun Nana menolak dengan keras dan memilih untuk memeluk Sarah. "Nak, tante pulang ya. Kalau nanti takut kamu merem aja." Itulah kalimat yang diucapkan oleh Mayang kepada Nana sembari mengelus kepalanya. Waktu itu Nana belum mengerti apa yang dimaksud oleh Mayang. Namun ternyata ucapan itu merupakan sebuah pesan peringatan untuk hal selanjutnya yang akan menimpa keluarga mereka. Lebih tepatnya, pesan itu untuk Nana. Oke teman-teman, sekian cerita horor kita untuk malam hari ini. Buat kalian yang suka cerita semacam ini, jangan lupa buat subscribe di channel kita Rumah Horor Indonesia dan juga follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Selamat malam. Selamat beristirahat.